Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good mamis, ketemu lagi sama Evi. Hari ini kita mau ngomongin tentang stress relief. Jadi good mamis, belakangan ini kan memang banyak banget ya kabar-kabar duka, kabar-kabar yang gak enak, yang bikin risau. Dan jujur itu mempengaruhi saya. Saya jadi lebih sering stres, lebih sering kayak gitu, kayak sedih. Kayaknya sih gara-gara hamil juga ya, jadi hormonnya lagi kayak Nah sebenarnya nggak hanya kalau lagi hamil dan nggak hanya kalau lagi pandemi ya stres itu bisa datang. Stres itu bisa datang juga gara-gara anak kita hari ini meltdown, gara-gara aduh duit kenapa udah habis, kan macam-macam ya. Namanya setiap manusia itu pasti ada tekanannya gitu, ada masalah yang datang, itu bagian dari hidup, itu tidak terhindarkan, tinggal gimana kitanya menghadapi itu semua. Karena apa? Karena kalau kita sebagai ibu, usahakan harus stabil terus nih emosinya. Kenapa? Karena kalau kita lagi nggak stabil, yang kena semprot itu biasanya nomor satu adalah anak sendiri, ya nggak sih good momis? Kasian dia nggak salah apa-apa, kita kena semprot aja sama kita gara-gara emang kitanya lagi stres gitu. Kedua biasanya suami deh, ya enggak? Nah kalau ke anak kita terlalu sering marah-marah, nanti takutnya dia jadi ikutan stres, atau takutnya dia malah jadi nyontohin, dia jadi anak yang pemarah juga gitu kan. Nah jadi kalau stres datang kita butuh namanya stress relief supaya kita bisa lebih tenang gitu ya. Hal-hal yang bisa kita lakukan supaya tekanannya itu terdiffuse gitu, jadi kita lebih kalem lagi. Nah jadi good momis, saat tekanan itu datang, tubuh kita itu merespon dengan mengeluarkan dua hormon stres, yaitu adrenalin sama kortisol good momis. Itu yang bikin jantung berdebar lebih cepat, pupil mata melebar, kita merasa gitu ya, keringat dingin kayak gitu. Nah kalau stresnya lewat nih, terus udah nih kelar, kita udah merasa lebih tenang, itu tubuh bakalan bilang oke, semuanya udah selesai, balik lagi ke normal gitu. Nah itu yang terjadi di stres positif maupun stres yang dapat ditoleransi kan ya. Tapi kalau misalnya kita terus merasa tertekan karena stresornya belum hilang, ya kayak misalnya contoh gampangnya duit habis gitu ya di tengah bulan, baru ada lagi di akhir bulan, kan masih 2 minggu tuh kita stresnya ya kan. Nah kalau itu menjadi beban pikiran banget di kita, itu hormon yang dua tadi itu tidak berhenti diproduksi good momis. Jadi kita tetap merasa tertekan dan itu yang akan mengganggu kesehatan kita. Kalau kita dalam kondisi stres berkepanjangan, kita lebih mungkin terkena stroke, terkena diabetes, terkena serangan jantung, kayak gitu-gitu yang gak enak good momis ya. Nah good momis, kadang sumber stres itu tidak harus sesuatu yang dramatis yang ketahuan gitu. Kadang-kadang sumber stres bisa juga karena kita bosan sehari-hari terjebak di rumah, atau karena kita capek ngurusin anak, ngurusin rumah gitu kan. Nah akan muncul nih ke badan kita. Ciri-cirinya adalah kalau kita sering sakit-sakit badannya, pegel-pegel gitu kan, tanpa penyebab yang jelas. Orang kita tidur, main juga nggak naik gunung gitu kok, badannya pegel-pegel banget gitu. Atau bisa juga dari masalah pencernaan, perutnya sering sakit, atau bisa muncul sebagai kita kelelahan terus-terusan, kita nggak mau diajak suami gitu-gitu, aduh nggak mood gitu kan. Bisa juga kita jadi nggak nafsu makan, atau kebalikannya maunya makan terus. Itu bisa jadi ciri-ciri kalau kita ternyata sedang stres good momis. Nah lalu apa dong yang harus kita lakukan nih? Secara stres itu kan bagian dari hidup kan, kita tidak bisa menghindari masalah. Tapi apa nih yang bisa kita lakukan untuk membantu supaya kita tidak sakit-sakit badan, nafsu makan stabil, dan yang paling penting nggak ngebentak-bentak anak gitu kan? Apa nih? Nah, kita berusaha memproduksi hormon dan neurotransmitter yang membuat kita merasa enak good momis. Jadi ada 4 di tubuh kita, yaitu yang pertama dopamin, serotonin, endorfin, dan oksitosin. Jadi 4-4-nya ini bisa membuat kita merasa lebih nyaman. Dopamin dikenal sebagai feel good hormone. Ini sebenarnya neurotransmitter sih, yaitu zat yang ada di otak kita yang menghubungkan satu neuron dengan neuron lainnya. Dan dopamin ini membuat kita merasa nyaman, tenang, aman.
dan juga berhubungan erat dengan kemampuan belajar dan kemampuan memori, good mommies. Kemudian ada serotonin. Serotonin juga neurotransmitter yang berfungsi untuk mengatur mood, mengatur jadwal tidur, dan mengatur nafsu makan, good mommies. Kemudian ada oksitosin, yaitu hormon cinta, biasanya dikenalnya gitu. Terutama pada saat kita berdekatan secara fisik. Jadi kalau kita berpelukan, kalau kita berciuman, nah itu muncul oksitosin. Lalu yang keempat ada endorfin, good mommies. Endorfin ini adalah pereda rasa sakit alami dan bisa muncul saat kita melakukan sesuatu yang menurut kita nikmat, seperti makan atau olahraga atau berhubungan seksual gitu ya. Nah, lalu kegiatan apa aja nih yang bisa kita lakukan untuk memproduksi 4 hormon feel good tadi? Yang pertama adalah main di luar. Jadi saat kita terpapar matahari, ternyata tubuh kita memproduksi serotonin dan endorfin, good mommies. Belum lagi kita dapat vitamin D juga kan ya. Tapi nggak usah lama-lama, 10-15 menit. Habis itu pakai sunscreennya ya, supaya nggak kena kanker kulit. Nah, masalahnya nih good mommies, kadang kebanyakan dari kita yang berkerudung nggak nyadar kalau kerudung dan baju panjang itu juga menghalangi penyerapan sinar matahari ke kulit, good mommies. Jadi mungkin kita kekurangan karena ya sebenarnya kita nggak berjemur karena kita tertutup semua kan. Nah, kalau misalnya di teras ada sepetak yang kena sinar matahari, ya udah berjemur di teras itu aja supaya nggak kelihatan dari luar kan. Ya pokoknya diakalin deh gimana caranya supaya kita kena sinar matahari kalau bisa setiap hari. Nah, nggak kita doang nih good mommies, anak kita juga diajak ya, kan penting banget tuh vitamin D untuk daya tahan tubuh sama untuk pertumbuhan tulang mereka, dan ternyata bikin mereka juga lebih happy kan. Yang kedua, olahraga. Mungkin good mommies pernah dengar yang namanya runner's high. Jadi kalau para pelari itu pada saat waktu tertentu dia akan ngerasain sesuatu yang bikin dia merasa enak banget. Saya nggak relatable sih, soalnya saya kan bukan pelari ya. Nah, itu karena endorfin yang keluar. Tapi kalau misalnya olahraga biasa pun, olahraga yang nggak harus lari-larian, itu kita bisa mengeluarkan serotonin sama dopamin, good mommies. Kalau bisa, berolahragalah 30 menit dalam sehari. Kalau misalnya mulainya dari nol, nggak pernah olahraga sama sekali, ya udah mulai dari 15 menit, 20 menit, lama-lama naik ke 30 menit juga boleh kok. Yang penting yang harus kita pikirkan adalah 10 menit pun lebih baik daripada 0 menit ya, gitu. Nah, jujur nih good mom ya, saya mulai melakukan ini. Saya jalan tiap pagi 30 menit dan beneran buat saya ngaruh banget. Mood saya jadi lebih stabil, saya jadi lebih jarang marah-marah ke Zack. Karena menurut saya karena saya jalan pagi. Saya jalan pelan-pelan doang good momies, nggak benar-benar wah jalan semangat buat ngurusin badan gitu, nggak, cuma biar moodnya lebih stabil aja gitu. Karena pagi-pagi dia belum bangun, saya udah jalan, itu saya bisa menikmati indahnya matahari terbit, burung-burung berkicau, nyantai, nggak diikutin dia gitu, itu relaksasi banget sih buat saya. Nomor 3 adalah ketawa, good mommies. Jadi ada perkataan kan, laughter is the best medicine gitu. Ya memang sih, ketawa doang nggak akan bisa menyembuhkan depresi kita. Atau kalau kita lagi sakit, nggak tiba-tiba kita ketawa terus kita jadi sehat gitu ya. Tapi pada saat kita tertawa, endorfin dikeluarkan good mommies. Dan endorfin itu kan tadi adalah pereda rasa sakit ya. Jadi bisa membuat kita merasa lebih rileks kalau kita tertawa. Jadi mungkin kalau sekarang berita-beritanya begitu menggelisahkan good mommies, ganti dulu ke channel-channel yang bikin kita ketawa. Ganti nonton film-film komedi dulu, jangan lihat berita dulu sampai stresnya reda gitu. Lalu hal sederhana yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah mendengarkan musik. Karena pada saat mendengarkan musik itu dopamin dikeluarkan. Nah, musiknya musik apa? Musik apaan aja yang penting kita enjoy good mommies. Kuncinya adalah merasa nikmatnya kita gitu. Kalau ada good mommies yang nikmatnya dengerin lagu rock ya sok aja gitu. Gak harus musik klasik, gak harus apa, pokoknya yang kita enjoy. Lalu makan enak good mommies. Ini saya udah paham banget dari dulu kalau stres ya makan enak gitu kan. Makanya ngembang.
Makan enak seperti halnya mendengarkan musik, enjoyment kan? Nah, itu akan mengeluarkan dopamin good momies. Dan ada beberapa yang bilang kalau makan makanan pedas bisa mengeluarkan endorfin. Dan iya sih, kayak kemarin waktu itu saya lagi pening kan, kayak aduh banyak pikiran segala macem, udah cari seblak aja minta yang pedes. Habis itu keringetan dan pusingnya hilang good momies. Alasan padahal bilang aja emang lagi pengen seblak. Tapi beneran good momies, makan enak itu bisa membuat kita lebih nyaman karena ada endorfin dan dopamin yang dilepaskan. Tapi makan enak jangan terlalu sering juga ya good momies. Pertama ya supaya nggak kegemukan ya nggak sih. Yang kedua ya supaya lebih aman di kantong, jangan jajan mulu, ntar stresnya gara-gara nggak ada duit lagi. Lalu yang selanjutnya yang ke-6 kayaknya ya adalah sayang-sayangan. Kita berusaha mengeluarkan oksitosin nih di sini good momies. Jadi gratis kan ya, peluk aja anak kita, sayang-sayangan sama anak kita, atau peluk pak suami gitu, supaya kita merasa lebih rileks dan lebih nyaman. Dan win-win kan, gak cuma kita yang meluk, tapi anak kita yang dipeluk pun akan merasakan efek yang sama gitu, akan membuat oksitosin mereka terproduksi juga, dan jadi mereka juga lebih happy. Makanya kayak banyakin aja cuddling sama anak. Ya saya tahu kadang-kadang mereka yang jadi sumber stres kita kan. Ya daripada kita ngomel terus, ajak peluk aja, udah sini manja-manjaan dulu sama mami gitu. Lalu selanjutnya adalah meditasi. Nah kalau sholatnya kusuk, nyantai, tidak terburu-buru, itu juga bisa membuat efek yang sama kita meditasi sih. Sama-sama mengeluarkan dopamin. Jadi kita merasa lebih rileks ya habis sholat gitu. Habis memasrahkan diri ya nggak sih? Lalu yang terakhir adalah bersyukur good momies. Kadang kita merasa lagi tertekan terus-terusan, kita lupa kalau masih banyak nikmat juga yang dikasih Allah kan. Nah menurut saya bersyukur ini bisa membantu kita mengurangi tekanannya gitu, sumber stresnya. Jadi kita menyadari kalau oke, kita memang dalam kondisi yang sulit, tapi masih banyak juga ternyata yang bisa kita syukuri gitu. Kalau saya biasanya setiap malam sebelum tidur, saya mikir 3 hal aja yang membuat saya bersyukur hari itu. Misalnya kayak, alhamdulillah hari ini Zack meltdown-nya cuma sekali. Alhamdulillah masih bisa makan. Hari ini makan 3 kali, kenyang gak kelaparan. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Dan biasanya 3 hal aja nggak cukup gitu ya, panjang gitu biasanya listnya yang bisa kita syukuri, ya nggak sih? Walaupun keadaan sesulit apapun, tetap penting untuk bersyukur karena janji Allah adalah akan menambah nikmat orang yang bersyukur. Masya Allah, mau kan ditambah terus nikmatnya. Kalau good momies gimana nih cara good momies meredakan stresnya? Kalau saya kan yang paling efek tadi adalah olahraga sama makan enak ya. Kalau good momies gimana? Apakah ada di antara good momies yang tinggal di dekat pantai dan cara meredakan stresnya adalah melamun mendengarkan deburan ombak, atau malah ada di antara good momies yang stresnya reda kalau bersih-bersih? Itu hebat banget ya. Ceritain dong, apa tindakan yang good momies lakukan untuk merasa lebih rileks dan lebih tidak stres. Stress reliefnya good momies itu apa gitu. Ceritain di kolom komentar ya good momies. Itu aja video kita hari ini. Makasih yang sudah nyimak, makasih yang sudah ngasih likes, makasih yang sudah subscribe. Kita ketemu lagi insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye good momies.